Baik, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini, Bung Pei. Tadi kita sudah bicara soal profesi asisten sutradara, bagaimana di tahap persiapan film, kemudian bagaimana pada saat di set film. Nah, tapi aplikasinya ini di film nasional, kemudian juga di film asing. Nah, gue pengen tanya sebetulnya, Pei, di film nasional itu masa persiapan, kemudian syuting, relatif seperti apa gitu. Kemudian juga di film asing juga seperti film asing yang syuting di Indonesia maksudnya. Kemudian ada perbedaan-perbedaan sistem nggak sebetulnya yang pernah ditemuin dan itu bikin jadi jomplang atau ada culture shock-nya. Oh, kok gini ya? Kok beda ya dinamikanya atau bagaimana gitu? Boleh diceritain mungkin. Oke. Kalau di film nasional, kalau kita bicara soal persiapan, masa persiapan, itu macam-macam ya, beda-beda. Ada production house yang seperti gue bilang tadi, kalau gue boleh sebut merek, Meles Film, mereka sangat concern dengan persiapan, jadi waktunya tuh cukup bukan dibilang lama ya, tapi proper lah gitu untuk sebuah persiapan. Bahkan gue sama Mas Riri itu waktu itu yang film untuk Rena, kita syutingnya maju seminggu karena sedemikian proper persiapan sampai Mas Riri nanya, kita udah siap semua ya? Udah Mas, ini udah iya kemarin udah ready semua. Mungkin nggak ya kita maju seminggu? Itu lucu banget sih. Akhirnya konteks semua pemilik lokasi dan semua hal yang berkaitan dengan itu bisa, akhirnya kita maju. Kalau PH-PH lain yang gue pernah ikutin, ada yang proper, ada yang bisa dibilang sejujurnya tidak proper. Mungkin mereka terlalu costly ya kalau terlalu berlama-lama. Tapi ya itu, akibatnya ketika di shooting days, ada aja masalah yang terjadi. Dari sisi pemain misalnya, mereka merasa sudah nih, gue harus beradegan seperti itu, tapi terus kita nggak pernah keluarnya. Sebenarnya kan itu sangat tidak baik, dan akhirnya adegan-adegan yang cukup berbahaya itu disederhanakan. Yang kesel pasti sutradaranya kan, karena dia tahu bahwa terlalu berisiko kalau dimauin seperti konsepnya dia, tapi kita latihan nggak matang, ini terlalu bahaya, gitu. Nyawa soalnya. Tapi ada juga yang cukup cuma 3 minggu apa 3 minggu kita persiapan, tapi ini drama ya, dari mulai nol, dari mulai pencarian main, akhirnya lock semuanya begitu jalan, ternyata baik-baik aja. Kebetulan memang dramanya tuh yang nggak bisa bilang drama biasa ya, maksudnya tidak ada unsur-unsur special action gitu ya. Dan pemainnya yang kita panggil pun 2-3 orang di antara mereka sudah pernah saling kerjasama. Jadi sinergi antara mereka itu udah paham lah. Gitu. Dan direkturnya visinya jelas. Kadang-kadang kan semua ini dibilang cukup budaya persiapan, tergantung visi direktur juga sih. Karena gimana pun kan jenderal kreatif itu kan di dia ya. Semuanya gitu. Ketika dia sendiri masih mencari-cari, masih bingung, itu kru juga, kru kreatif ini, head of department itu biasanya ini mau dibuat kemana ya, arahannya kemana ya, masih tebak-tebak. Apalagi kalau preparasinya sedikit, akhirnya deng terjadilah sesuatu di preparation days. Nah kadang-kadang yang tidak enaknya adalah asisten sutradara suka dianggap sebagai magician, tukang sulap. Ini nih yang beberapa kali gue pribadi sering ngomong ke produser yang maksudnya yang udah gue kenal, bisa relax lah ngomongnya. Gue bilang, Mas, Mbak, gitu, kan sutradara bukan magician. Problem-problem yang terjadi karena kita kekurangan waktu persiapan atau kekurangan hal membuat adegan bagaimana dan sebatas apa, simplifikasinya karena
keterbatasan waktu atau satu keterbatasan tertentu, itu simplifikasi adegan itu sutradara, bukan asisten sutradara. Asisten sutradara manage aja kebutuhan apa, perubahan apa yang terjadi gitu. Nah kadang-kadang asisten sutradara dianggap kayak tukang sulap. Itu yang gue nggak pernah nemuin ada di produksi luar ketika gue produksi sama orang asing gitu. Ya. Kalau dibilang produksi asing itu proper, yang masuk Indonesia ya, ada yang proper dan yang enggak. Mereka bisa development-nya lama. Terakhir yang gue ikutin itu adalah The East, yang film The Ooze itu loh, yang di, nah itu mereka developnya bolak-balik Indonesia itu 2 tahun. Bolak-balik mereka, bolak-balik. Terus saya gitu. Pertama production designer, DP, directornya bahkan tidak sebanyak waktu DP dan production designer bolak-balik Indonesia. Karena directornya seorang DJ kan tuh. DJ. Jim Tae-ho itu kan DJ Yellow Claw. Dia waktu show-nya dia lebih banyak dari waktu syutingnya dia. Jadi ada beberapa kali kita reki satu, kan ada 3 kali reki ya, reki 1, reki 2, technical reki. Reki 1, 2 tuh nggak ada dia tuh. Tapi dia si DOP-nya ini tangan kanan, udah sahabatan sama dia, maksudnya matanya dia ya matanya DOP itu, mata DOP itu mata, jadi udah sepaham banget lah. Iya. Nah, kalau dibilang proper, memang yang The Ooze itu bisa dibilang proper. Bedanya adalah keputusan produser Belandanya saat itu adalah semua extras, semua figuran dia nggak mau bule dari sini. Dia mau dari Belanda. Oke. Nah, sementara mereka itu jadi ekstra tentara itu harus tahu cara megang senjata, harus tahu baris per baris. Ya. Nah, itu mereka didatangin waktu itu 5 atau 4 hari ya menuju syuting. Karena kan cost juga kan kalau mendatangkan mereka itu. Kalau pemain lainnya waktu readingnya nggak ada. Karena si Marwan Kenzari itu yang jadi Westerling, dia habis dari syuting Aladdin waktu itu kan, dia jadi Jafar itu, dia ikut produksi Hollywood juga series. Jadi ketika kita pre-production dia tuh nggak bisa, even reading via online-nya nggak bisa. Terus pemain-pemain lain lagi yang dari Belanda juga sedang syuting. Jadi sebenarnya tim produksi lumayan proper persiapannya, tapi ketika kaitan sama workshop pemain itu sangat kurang. Ya, 1-2 kali director di Belanda reading sama pemainnya, tapi pemainnya sendiri kan sibuk dengan syuting judul lain gitu loh. Akhirnya ketika syuting days sangat banyak diskusi juga. Untung hari kita lumayan inilah ya, harinya syuting kita nggak bisa bilang proper, karena gini, itu produksi Belanda, tapi campur tangan Belgia juga ikut. Jadi sebagian krunya itu dari Belgia. Kru Belanda itu sama kayak kru Indonesia, tidak ada union. Oke. Tidak ada jam kerja, batasan jam kerja. Nah, sementara kru Belgia 12 jam kerja. Ada peraturannya ya? Ada. Ya. Jadi ketika tim Belanda tahu bahwa Indonesia tuh tim Indonesia nggak punya batasan kerja, mereka tuh kayak udah ayolah lebih dikit sama lah kita gitu. Warisannya dari sono jangan-jangan. Jangan-jangan dari zaman penjajahan. Nah, gini nih. Terus gue bilang sama, kan itu 2 versi dia. Versi dia gue dan si Tony namanya, Tony van der Veer bilang, Ton, kita memang gak ada union, tapi kita udah sepakat sama yang hire gue kan Mbak Shanti ya, Mbak Shanti Harmain ya. Kita sepakat waktu itu maksimum di 14 jam kerja. Ini kan antar produser ngomong dulu, jangan kita sama-sama first ID nih di job ini, kita memutuskan dulu, biar aja saling ngomong dulu nih gimana gitu. Kan lu cukup ketika kita syuting, makeup kita tuh orang Belgia. Oke. Fokus pullernya orang Perancis yang unionnya dari Belgia. Oke. Terus special effect-nya tuh orang Belgia juga.
Oh. Soundnya orang Belgia. Lalu mau syuting apa coba? Ketika lewat dari jam 12, lewat 12 jam, mereka Iya. cabut, benar-benar cabut. Cabut. Ton, lu mau syuting apa nih? Sama biro aja, footage gitu. Terus dia mikir, iya juga ya, iyalah, jangan bicarain dulu deh, diskusi dulu. Iya. Akhirnya disepakati bahwa memang 14 jam kerja, tapi caranya adalah asisten dulu masuk. Jadi gini, misalnya crew call jam 6 pagi ya. Iya. Maka chief, kan beberapa asisten tuh orang Indonesia kan. Iya. Kayak makeup tuh asistennya orang Indonesia. Sound itu nggak ada asistennya. Boomer doang Indonesia. Oke. Nah, tapi kan nggak bisa nge-record. Iya, nggak bisa nge-record. Betul kan. Nah, terus Focus Fuller kita ada satu orang Indonesia untuk second kamera. Iya. Jadi kalau crew call jam 6 untuk menyiasati 14 jam, maka dari jam baru roll jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9 itu yang syuting tim Belanda tanpa Belgia sama tim Indonesia. Setelah itu baru masuk. Oh gitu. Jadi tetap fit Iya. tuh 12 jam 12 kerja jam. mereka kayak gitu. Tapi Dan itu nggak tiap hari. Iya, nggak dari tim Belgianya ya udah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya mereka nggak masalah. Nggak apa-apa. Mereka ngasih ide kayak gitu juga. Tapi mereka benar-benar strict. Kayak misalnya gini, ada satu kejadian tiba-tiba kita dapat masalah, ada acara Pemda lah saat itu. Kan gue ada lokasi syuting Semarang ya. Iya. Yang tidak bisa di daerah gereja Semarang, gereja Belenduk itu. Belenduk ya. Itu nggak bisa. Harus reschedule. Dan kayaknya ada beberapa scene yang berkaitan sama itu diubah lokasinya. Nah, kita baru tahu info itu ketika besoknya break kan. Ini besoknya break nih. Sorenya kita dapat info. Oke, terus si LP Belanda bilang, oke, berarti pas besok break, sorry banget ya, kalian pakai dikit 2 jam aja untuk kita kayak Reiki gitu, detik baru. Tim Indonesia ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu Gaffer orang Belgia juga kan. Diumumin lah semua nih. Terus pas besoknya kita melakukan itu, DP-nya sibuk kan. Waduh, ini Askam gue mana ya sama Gaffer ya? Coba di kontak. Soalnya mereka nggak akan angkat. Karena bagi mereka ya break. Break ya. Nggak lama muncul tuh ini ya Askamnya sambil bawa kamera motret. Iya. Namanya gue usah sebut nama lah ya, nggak enak. Iya. Sini kita kan mau rekin, ayo dong. Kebetulan dia lewat tuh di titik rekin kita. Terus kata dia, lu aja rekin. Hari ini adalah hak gue untuk libur. Lu nggak lihat tangan gue bawa kamera, gue menikmati wisata gue kok. Jadi yang nyebelinnya dia tuh berwisata sengaja. Di titik kita itu loh, Reiki. Lucu banget itu. Ya kayak gitu lah ya, masalah jam kerja dan proration days. Sisanya sih proper, karena kan kalau gue syuting sama pihak luar, day off itu memang 2 hari ya. Oh 2 hari. 2 hari, jadi 5 hari kerja, 2 hari selalu mau waktu yang sama US sama Rusia juga gitu sih. Yang paling aneh sistemnya memang Belanda. Waktu sama Rusia, sama Europe yang lain itu sama, cara kerjanya sama, termasuk job AD ya, atau pembagiannya. Nah, ketika di Belanda, job Belanda ini awal-awal mereka nanya, yang buat call sheet siapa ya? Ini LP-nya nanya. Oke. Ya, AD dong, second AD bisa. Ya, perencanaan itu dari gue semua gitu. Oh kayak gitu ya, berarti beda nih kita sinergikan aja ya. Emang siapa yang buat call sheet? Nah, yang buat call sheet di Belanda itu production manager. Oh gitu. Oke. Gak ada hubungan sama aset. Akhirnya kan gini, waktu awal-awal persiapan kan first AD yang sana belum datang, jadi gue dulu kan. Akhirnya gue ngobrol lah via WhatsApp dan email. Dia bilang, Tony, ini gue dapat info dari LP lu bahwa bagus. Oh iya kayak gitu katanya. Nah, nanti jadi rancu loh nih, karena kan tim yang lain ini pekerjanya atau yang runningnya daily itu kan
tim Indonesia. Memang shiftnya orang luar, tapi asisten langsungnya kan orang Indonesia. Kayak Iqbal waktu itu art director ya kan. Iya. Nah, kan dia yang nanganin dia sama timnya gitu. Rancu nih masalah komunikasi gimana. Akhirnya si Tony ngomong, oke Pe, nanti pas gue ke Indonesia kita ngobrol ya. Akhirnya ngobrol, akhirnya mau LP-nya, bahwa yang buat Polsi itu AD aja, Serada aja, mau dia. Banyak kok yang beberapa perbedaan gitu. Bahwa bagi mereka LP itu tidak harus di set. LP itu cukup di kantor. Iya. Jadi dia nggak tahu perkembangan. Jadi first AD kan, selama ini kan kita first AD itu tektokan sama LP kan. Iya. Bagi mereka nggak usah sama LP, lo sama unit aja. Nanti unit nyampein ke gue kok. Jadi gitu. Iya. Tapi kalau sisanya sama PA lain tuh sama kok. Yang paling asik malah menurut gue tuh Rusia. Tektoknya dan spekulatif dalam artian, ketika ini nggak bisa kita giniin. Itu enak banget gue sama mereka. Cara menyikapi masalah juga mirip-mirip kayak kita juga, berani untuk gini aja nih. Tapi kalau yang paling ketergantungan sama sistem itu ya Aussie sama US ya. Karena contoh misalnya softwarenya hang. Kan gue kan selalu pakai software, ada satu software ya, kalau gue boleh nyebut brand, boleh. Movie Magic. Nah, ya kan udah lumayan lama lah aku pakai itu ya. Nah, kan semuanya teman-teman Astra dari luar juga pakai itu, walaupun ada brand lain, cuman karena yang paling gampang untuk exchange data tuh kan itu ya. Iya. Suatu hari nih sama yang AD Aussie, dia sebenarnya yang hang komputernya, bukan softwarenya. Terus gue bilang kan, coba boleh lihat nggak? Wah lu nggak ngerti deh nanti. Ya kan gue pakai Apple juga. Akhirnya tuh sebenarnya tuh simple banget sih kok. Akhirnya gue benerin kan. Nah, tapi selama masa rentang waktu itu, dia tuh udah maki-maki. Nggak bisa jadi big issue gitu. Dia lapor ke tim lain. Wah kita kan perubahan ini. Nanti bisa jadi ini kalau berantakan schedule-nya kita ubah aja gitu. Sebentar tim lain nanya, apa sih masalahnya? Nih, hang nih, jangan-jangan gue harus ubah nih. Nggak ada hubungannya mau ubah hari dong. Iya. Kan data itu sebagai sebuah data yang udah komprehensif di software, nggak akan berubah. Selain dia, gue bisa buka di komputer. Iya. Ya gitu, maksudnya demanding gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh minta perhatian dari tim produksi. Tau nggak dia minta perhatian apa? Apa itu? Dia minta beliin komputer baru. Ternyata orang luar negeri begitu juga ada gimmick-gimmicknya. Ketahuannya setelah berapa waktu lah. Ada aja. Tapi nggak dibeliin. Nggak dibeliin. Orang bisa bener nggak? Iya. Ya gitu-gitu. Ya kalau ada kesalahan masalah kesalahan dikit tuh ancam pecat. Ada juga yang kayak gitu waktu sama Kanada waktu itu gue. Si kebetulan second AD gue Vela. Tahu Vela kan? Tahu Vela. Nah itu produser cewek yang Kanada itu. Vela cewek. Jadi dia kayaknya nggak suka kalau lihat Vela tuh, karena pemain-pemain bule itu sering ngobrol sama Vela lah. Ini isu masalah pemain-pemain bule cowok ini nyaman ngobrol sama Vela gitu, sesimpel itu. Iya. Nah tiba-tiba kita dapat, karena kita syuting di gunung, tiba-tiba ada badai vulkanik kan di Bromo. Iya. Nah semua kita disiapin, kita pakai masker yang proper lah, bukan masker medis itu, masker gas itu kan. Iya. Nah semua pemain udah di set, berdiri, udah siap roll kamera tuh, tiba badai vulkanik datang lagi, udah kita bertahan, udah stay where you are gitu, terus pakai masker. Begitu itu hilang kan harus copot masker dan touch up ulang kan. Nah gue ngomong kan, gue di deket kameramen, gue bilang di HT radio, Vela tolong ya kontrol touch upnya tuh. Udah salah kontrol touch up, tiba-tiba nggak ada apa-apa, produser maki-maki Vela, produser ini, Vela harus dipecat hari itu juga. Karena menurut dia, lu ganggu pemain gue.
ya sama Vela dibalikin. Lu nggak ngerti filmmaking gitu. Wah ribet lah antar dua perempuan itu. Tapi ya akhirnya produser lagi yang cowok paham situasinya. Iya. Gitu. Ya kalau masalah pekerjaan sih kadang-kadang kita bisa lebih detail sih. Iya. Ya, karena mereka kadang-kadang yang berapa kali ya, bukan kadang-kadang lagi, sering sekali gue lebih cerewet sama soal continuity. Mereka yang bisa yang nggak usah lah, penonton nggak akan lihat itu. Bisa kayak gitu, even directornya ngomong gitu. Gitu. Jadi gue bingung gila lu posisi bendanya jauh banget gesernya. Iya. Mereka nggak peduli gitu. Nggak peduli. Gitu Iya. Oke. Ya terus kemudian ketika kita mau bicara kerja sebagai tadi kan ngomongin union ya. Di Indonesia kan belum ada union, artinya asosiasi profesi sudah ada tapi belum punya regulasi yang bisa digalakkan atau diterapkan secara forceful gitu, belum bisa benar-benar tegakkan gitu, belum mungkin akan mengarah ke arah sana. Nah kalau dari Astrada sendiri kan ada komunitasnya, Pei. Itu gimana awalnya terbentuk komunitas tuh dan kenapa berinisiatif untuk membentuk komunitas, kemudian mau ngapain gitu, visinya gitu, tujuannya. Oke. Awalnya tuh kita bentuk komunitas karena kita saling lempar-lemparan job. Misalnya gini. Gue di calling nih sama PA apa gitu. Itu kok bisa, gue nawarin ke bisa nggak lo nih gantiin gue nggak bisa nih gini. Kan nggak mungkin kan kalau film itu bisa overlap produksi, nggak mungkin. Iya. Dari situ lalu kita sering chat soal, sering share juga soal jam kerja gila nih gue, tadi malam pulang pagi dipaksa lagi bangun untuk calling pagi lagi, kasian banget itu. Nah gitu-gitu terus kita jadi siapa tuh produsernya? Jadi waduh asik banget karena ada beberapa orang yang emang nggak mau tahu banget kan. Iya. Kayaknya nggak bisa diajak bicara lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita hindari aja kalau di calling sama dia gitu. Sampai akhirnya ketika produksi makin banyak dan sering juga dengar omongan-omongan di luar, Astrada kemarin nih gue pernah kerja nih film apa Astrada nggak beres deh. Kenapa? Masa dia ngaturinnya nggak tahu gini. Terus bikin pre-run nggak benar. Nah lalu gue mikir kan, wah bahaya nih. Pertama kalau ada 1-2 oknum dia nggak beres, dalam artian dia bodoh amat, yang penting soalnya egosentris ya seseorang, yang penting gue udah buat kayak gini, mau orang mau pulang pagi kayak bodoh amat. Misalnya ada Astrada yang kayak gitu, itu bahaya untuk profesi ini sendiri lagi. Menjadi backfire juga profesi ini kan bagi tim lain gitu loh, bahwa nggak seperti itu harusnya. Lalu waktu itu ada Prita, ada Tommy, sama beberapa teman lagi, Vela juga. Kita gambit yuk, kita ini yuk. Ada Titin Watimena waktu itu juga mau ngumpul, Rifano dari Miles. Kita awalnya ngumpul di sebuah tempat kopi di Anomali di Pondok Indah. Kita ngumpul, ternyata banyak yang mau datang. Itu hanya by phone aja, di kontak-kontak bisa nggak? Kita mau sepakat tuh bikin komunitas yuk, karena bukan asosiasi ya, karena kita nggak bisa buat union. Karena kita di bawah produksi, Aprofi. Dan pertemuan kedua sempat diwadahi oleh Aprofi waktu itu kan. Tempat dan segala macam. Jadi intinya tujuan kita adalah untuk membuat satu pakem bagaimana seorang Astrada seharusnya. Karena gini, film itu sendiri kan sebenarnya budaya ini ya, yang kita absorb dari luar ya. Dan seni asli kita gitu ya. Kita ngambil beberapa konsensi yang sudah ada di Europe, di US itu beberapa yang baik kita coba masukin ke sini. Karena ada beberapa disiplin dalam produksi yang kita tidak pernah temukan di Indonesia. Jadi gue pikir malah lebih bagus kok untuk kenapa nggak bagian-bagian yang baik dari pihak luar itu kita coba di sini masukin. Nah teman-teman sepakat. Akhirnya
kita buatlah dan sekalian pelatihan untuk anak-anak yang pengen jadi asrada. Oh, oke. Nah, saat itu kita coba tarik asrada iklan. Dan ada anak IKJ juga yang mau terjun di industri film dan turunannya ya, bukan Iya. TVC, Iya. series gitu-gitu loh. Iya. Terus kita kumpul, kita bilang kita buat satu silabus gitu. Akhirnya antusias muncul. Sampailah kan kegiatan itu kita foto lalu kita bikin di IG-nya kita kan. IG, iya. Nah, itu mulai menyebar di komunitas-komunitas film dan di beberapa sekolah film. Misalnya di anak ISI Jogja, Next Academy, Next Academy apa? Jogja Film Academy, Jogja lalu Film Academy. ISI Padang Panjang, ada yang kontak bagaimana caranya gitu, pendaftaran bayar berapa gitu. Nah, kami memang saat itu memang buka bayaran. Kenapa? Karena kami tidak mampu menangani secara kolektif juga untuk menyewa gedung. Oh gitu. iya. Kurang lah gitu. Akhirnya ada biaya pendaftaran untuk itu aja sebenarnya, untuk makan siang, coffee break gitu. Iya. Dan itu kita lakukan untuk tiap workshop itu 2 hari. 2 hari. Ya. Terus walaupun itu sangat kurang tuh sebenarnya. Karena kalau kita mau lebih in detail lagi, kita paling nggak 5 hari paling benar. 5 hari. Karena sampai breakdown itu kita uji uji gitu. lagi. Terus bukan hanya breakdown ya, makanya kita mau buat simulasi. Idealnya kan seperti itu. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi dia ke tim gitu. Itu belum terlaksana sih. Ya, presentasi ke tim itu kan juga butuh skill komunikasi kan. Betul. Nggak hanya ini udah jadi di atas kertas, tapi harus dijelaskan. Kemudian orang ngerti nggak apa yang dia omongin gitu kan. Betul. Iya. Betul. Ya, terus akhirnya komunitas kan jadi berkembang ya, banyak orang. Jadi kita saling tukar informasi. Gue sendiri kadang-kadang kalau lagi syuting butuh ED2 karena beberapa bekas mantan asrada gue sekarang kan menjadi fase ED2 kan. Iya. Gue kesulitan untuk nemuin ED2, gue tarik dari situ gitu ya. Dan untuk kesempatan magang gitu. Nah, sebelum magang sebaiknya ikut dulu di kita biar magang jadi udah ada bekal lah gitu. Iya. Nah, tapi karena kita sendiri sibuk semua, jadi kadang-kadang proses ini tersendat juga. Setahun sekali aja syukur banget tuh. Iya. Gitu. Terakhir Visinema mengontak saat gue lagi produksi sama Emil untuk View, bukan yang PLL adalah gitu. Dari pihak Visinema minta untuk ngadain workshop di Visinema karena Visinema kan lagi banyak banget itu mereka akan berproduksi. Iya, produksi. Sementara kekurangan asisten sutradara. Oh, oke. Sebenarnya ada asisten sutradara. Tapi syarat-syarat dari angka yang proper untuk kebutuhan produksi yang benar itu sulit. Iya. Karena ada yang secara fisik nggak kuat, misalnya karena biasa di iklan cuma 3 hari syuting cukup gitu kan. Endurance-nya kurang lah gitu. Endurance ya. Nah, dan mental, terus pengetahuan akan produksi sendiri gitu. Maksudnya karena TVC itu beda banget ya sama ini ya, cara film cerita ya. Ya, cara nanganin produksinya. Kayak secara garis besar sama, tapi untuk in detail tuh beda lah gitu ya. Iya. Nah, akhirnya karena gue nggak bisa, gue bilang ke teman-teman di komunitas. Akhirnya waktu itu ada Prita, Tommy, Desi yang ke Visinema mereka. Oke. Itu Angga ngadain di sana. Jadi kayak embrio baru asisten sutradara. Ya. Sebenarnya kalau dibilang kurang ya kurang juga. Walaupun asisten sutradara banyak ya. Karena gue dari komunitas saya baru tahu gue, ternyata dia asisten sutradara juga di mana gitu. Iya. Tapi untuk mengeluarkan satu suara solid, cara kerja sama itu kan belum ada. Betul. Kalau masalah dia mau pakai software beda silakan. Tapi paling enggak hierarki produksi dia tahu. Itulah awal kenapa terbentuk komunitas asrada Indonesia. Kita menyebutnya film ya.
Komunitas Astrada Film Indonesia. Oh, oke. Berarti kurang film nih gua tulisnya. Komunitas Ya, Astrada apa-apa. Film Indonesia. Iya, karena Ya. memang fokus kita ke sana. Ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema. Setelah ini kita balik lagi masih bersama narasumber kita, Ferry Irawan.